Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana sabreker ya Bupati Official. Pada kali ini kita akan mengunjungi yang kemarin dibicarakan tentang pengusaha porang sukses yang ada di Kabupaten Cianjur, dan kebetulan pada siang kali ini kita akan ke gudang porang yang ada di Desa Hegarmana. Juga ada Pak Haji dari Jati. Pak Jinjang dari Jati, karena beliau mempunyai luas tanahnya begitu luas. Insya Allah beliau juga ingin mengikuti berusaha di bidang perporangan, kawan-kawan. Nah, ini guru saya, kebetulan beliau adalah Ketua Jamiah Mukimin Al-Musri 1 Al-Musri Pusat ya, tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Haji Kang Ayi Sopandi. Beliau ingin berbudidayakan orang. Kebetulan beliau mempunyai tanah yang sangat luas sekali, kawan-kawan. Semoga beliau sukses. Amin. Nah, ini salah satu yang sudah membudidayakan di bidang porang. Kita akan tanya, soalnya kan yang tadi ini sangat besar. Ya. Kalau yang ini kan ini sangat besar. Saya mau tanya, benihnya seperti apa? Nah, ini kalau ini kan dari bibit umbi, dari sebesar gini bisa seperti ini, jadi sebesar gini. Kalau ini umbi sebesar gini, ini adalah bibitnya dari spora. Spora. Ini yang termasuk umbi ya? Ini udah masuk umbi, tapi umbi mini. Berarti yang ditanamnya yang ini? Yang ini. Nah, kawan-kawan, bagi yang belum tahu, kata pengusaha porang Cianjur yang sudah sukses, dia mempunyai mobil udah 3 Pak, baru 1 kali tanam. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Jadi khas tanam awalnya ini ya? Iya. Nah, ini awalnya dari bibit spora. Ini dari spora. Kalau dari spora nanti tumbuh jadi bibit umbinya sebesar ini. Nah, setelah bibit umbi seperti ini nanti ditanam jadilah umbi seperti ini. Dalam jangka berapa bulan, Pak? Berarti dalam jangka 1 musim, berarti 1 tahun. 1 tahun ya, 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Kalau dari spora itu minimal 2 musim. 2 musim. Nah, itu kalau kan bagi yang petani awal yang mau berusaha di bidang porang, ternyata nggak ya, supaya susah amat ya. Kalau ya tidak susah amat. Jadi kalau mempunyai modal minim, kebanyakan ngambil bibitnya itu, ngambil benihnya itu dari bibit spora. Karena dari spora itu harganya cuma di sekitaran 1,5 juta, 1,2 juta per kilonya, itu bisa per kilonya itu kalau kurang lebih 5.000 pohon porang per 1 kilo. Per 1 kilo. Per 1 kilo. Cuman untuk masa panennya, masa penjualannya untuk bibit produksi sekitar 2 musim, minimal 2 musim. Jadi kita jual segede ini per kilo dijualnya? Per kilo. Dari umbi yang umbi sebesar ini. Jadi benih itu ada 3 macam. Satu dari bibit spora, kedua dari bibit katak, ketiga dari bibit umbi mini. Ya. Ini termasuk bibit umbi mini. Kalau katak mana katak? Kalau katak itu yang itu. Ini dari asalnya bibit spora. Dari asalnya bibit spora. Nanti ada juga nanti bibit spora nanti diambilin. Ini asalnya dari bibit spora. Nah, ini bibit katak. Nah, ini bibit katak. Ini bibit katak, ini bibit umbi mini. Yang mahal antara katak dan umbi yang mana, Pak? Sama? Yang mahal, jadi antara mahal dan tidaknya itu dilihatnya sebenarnya sama aja. Cuman ini harga mahal. Ini per kilo dari bibit katak ini 250.000 per kilo. Tapi bisa tanam berapa biji? Banyak kan ya? Iya, jadi banyak. Makanya kalau buat yang pemula dan supaya modal agak lebih irit itu ada 2 versi. Tanamnya itu dari bibit spora sama dari bibit katak. Supaya lebih banyak gitu tanamnya. Tapi jangan dulu mengharapkan untuk panen 1 musim gitu kan. Untuk tanam 1 musim berarti harus nunggunya minimal 2 musim. 1 musim itu berapa? 1 musim itu antara 8 bulan. 8 bulan. Kan misalkan banyak petani nih ya. Untuk di Kabupaten Cianjur, Pak. Ya. Banyak petani yang suka menanam padi. Ya. Sekiranya beralih ke menanam porang itu gimana, Pak? Susah ataupun
Bisa atau enggak ya? Ya sangat bisa, karena saya juga kan menanam porang yang di rumah juga itu asalnya kan dari padi. Saya mencoba itu menanam itu kurang lebih 2000 meter. Saya menanam itu kurang lebih 2000 meter. Saya menanam dari bibit katak super. Ini bibit katak mini ya, sama. Ukurannya juga ada bibit katak super, ada bibit katak mini, berarti super itu agak besar. Nah, alhamdulillah saya dari ukuran segini menanam jadinya itu jadi bibit umbi ukuran sebesar gini satu musim ya, sebesar gini satu musim. Sekarang ini harga jual ini sekarang per kilonya itu kurang lebih 50.000 per kilo. Ini harga sekarang ya, per kilo 50.000. Fluktuatif harga. Nah gitu, nanti kalau di bulan 11 sampai bulan 12 otomatis kemarin juga nyampe 80.000 per kilo. Nah kemarin kan Bapak sudah mulai, sudah bercocok tanam, itu dari modal berapa dan jadi berapa? Nah saya itu hanya mengandalkan modal dari bibit katak. Kalau nggak salah saya itu tanam itu di 10 kilo ya, 10 kilo kali 3. Waktu itu saya kan belinya langsung dari Madiun ya, sama Bos Yandi juga, dari Pak Idi. Per kilonya itu saya 350.000. 1.800.000. Nah, alhamdulillah dari saya 10 kilo sekarang menghasilkan itu kurang lebih 3 kintal bibit umbi. 3 kintal kali. Nah, 3 kintal kali 50.000, 15 juta. Ya, Alhamdulillah. biasa, ya, Alhamdulillah. Ini saya benar kenyataan buat diri saya pribadi sendiri. Langsung saya dijual, ya alhamdulillah. Untuk pembelinya juga saya udah ada, malahan untuk siap ditanam juga saya dibeli sama orang Rancagoong. Per harga per kilonya itu 50.000. Itu harga ini sekarang bukan ya. untuk dikonsumsi kalau ukuran segitu gini. Nah bukan, ini untuk penanaman lagi. Nanti kalau dari sebesar gini, nah ini kalau satu musim juga, kalau dari bibit umbi seperti ini bakal menghasilkan minimalnya itu 5 kilo sampai 8 kilo. Yang segede gini ya Pak? Ya ini masih kecil Pak Bro. Ini masih kecil. Ini Masih ada lagi? kalau tanam seperti ini nanti menghasilkannya 8 kilo. Ada yang lebih besar? 8 kilo. Kalau boleh tahu itu sebetulnya untuk apa ini? Ini untuk bahan mie shirataki itu yang udah tren ya di Eropa, ekspor. Malahan makan untuk sekarang Presiden sama Menteri sudah mengeluarkan mandat tidak boleh mengekspor bahan mentah, harus bahan udah olahan. Oh, udah diolah. Ya itu udah keluar langsung mandatnya dari Pak Presiden untuk Kepres ya. Nah dan untuk sekarang juga alhamdulillah makanya kita masih ada waktu di sini. Cianjur juga sekarang Pak Paidi udah turun dari Madiun ke Cianjur membuat pabrik porang di sini kurang lebih 6 hektar. Dan rencananya di mana Pak? Rencananya itu di jalur Gekbro kalau nggak salah. Kalau Gekbro. Dan ini mau ada acara apa nih Pak? Ini ada acara untuk bantuan permodalan untuk petani porang sama dari pihak Bank BNI sama kerjasama dengan PT Jintan Porang yang dipimpin sama Pak Haji Andi. Gitu. Terima kasih Pak Bos wawancaranya. Ya, siap, sama-sama. Insyaallah dalam kesempatan ini saya pribadi sebagai salah satu pimpinan dari PT Jintan Porang Indonesia ingin mensosialisasikan program ke para mitra petani yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Ya mungkin berhubung waktu supaya tidak terlalu lama, langsung saja karena untuk perporangan memang para petani ini bukan hanya kali ini Pak. Posisinya sudah menanam dari tahun 2020. Jadi untuk pengenalan porang yang mungkin itu sudah pada tahu. Sebetulnya bukan hal yang baru buat kita BNI, karena seperti di Cipanas kita juga sudah ada pembiayaan untuk sayur dan untuk cabai merah. Itu juga sama tergabung dalam suatu kelompok.
ini yang membudidayakan porang ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Bapak ini membudidayakan porang ini? Baru musim pertama tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 kemarin ya? Iya. Dengan menanam biji katak ataupun biji umbi? Kita varian tanam dari biji katak, umbi yang besar sama yang kecil. Semua kita tanam. Dari modal berapa Pak sampai panen? Dari kita kemarin kan tanam sekitar 6 hektar. 6 hektar ya? Iya. Per hektarnya tuh kita habiskan modal sekitar di angka 120 juta. Jadi 1 hektar itu butuh modal 120 juta. Iya. Dengan hasil dari 120 juta itu nyampe berapa Pak? Sekitar 300 juta. Iya, Berarti setengahnya ya? setengahnya. Ini bisnis porang ini menjanjikan ya Pak? Sangat menjanjikan karena memang pasarannya kita pertama pabrik banyak, pasarannya udah banyak Itu juga. cara pengurusnya nggak ribet cara nanam padi Pak? Ribet nggak kalau mengurusnya gitu? Enggak, Mengurusnya. kalau porang itu enggak, sangat sederhana dan sangat mudah lah. Ini berarti hasil yang kemarin ya Pak ya? Ya, hasilnya itu. Tapi itu pupuk mah tetap ada ya, kayak gitu-gitu. Pupuk ada Pak? Tetap pupuk kita Dipakai pupuk apa? dari pupuk padat sampai pupuk cair kita pakai semua. Jadi permodalan itu dari mulai kita mencangkul dan masih berak nyampe 120 juta dari 1 hektar. Iya. Nah gitu kawan-kawan, jadi modal per hektarnya itu 1 hektar membutuhkan modal 120 juta. Sedangkan kan Bank BNI nggak ngasih 120 juta Pak, itu solusinya gimana? Itu kan kita tergantung kita menanamnya dari luasannya. Berarti kalau kita punya sawah 100 tumbak, berarti butuh modalnya cuma 10 juta ya? Sekitar segitu. Jadi tidak harus lahan yang luas juga ya. Tidak harus lahan yang luas, jadi kita punya sawah 100 tumbak pun juga bisa ditanami dengan, jadi kan bisa ngambil dari sini dulu bibit-bibitnya ya. Iya. Ini Di atas ada lagi Pak. ini bibit katak ya Pak. Kita ke atas ikut di Ini stok katak juga ada sekitar 2 ton. Ini mau dipelak atau mau di langsung dibawa jual? Di tanah Kita PT Jindan ini bisa mengasih bibitnya nanti menampung hasilnya. hasilnya juga. Nah enaknya di situ para petani. Jadi bibitnya dikasih, modalnya pun bisa nanti diajukan sama KUR BNI dan hasilnya pun juga sama ini Pak Direkturnya. Siapa namanya? Irsan, saya bisa bilang. Ya. Nah, ini lebih luas Pak. Ini lebih luas. Bagaimana cara menanam porang ini Pak? Tip-tipnya. Cara menanam porang ini, pertama kita harus siapkan lahan yang tanahnya bagus ya, gembur. Kita olah, lalu kita buat bedengan aja. Bedengan. Setelah bedengan itu nanti di bedengan itu kita kasih kohe kambing, pupuk dasar. Ya. Yang minimal 1 minggu. Ini nanamnya seperti nanam bonteng ya kalau di sawah itu. Kurang lebih lah. Oh, jadi digaleng-galengin gitu. Kita juga ada produksi chipnya. Ada. Ada. Ini tanaman liar ya. Jadi tergantung kita nanamnya mau di mana aja ini bisa ya. Yang penting pengolahan lahan. Ini sebelum dijual ataupun gimana Pak ini? Ini kita mau tanam lagi. Nggak dijual hari ini nggak? Enggak. Ini buat ditanam di bulan 9 bulan 10. Perluasan lahan lagi. Ya kawan-kawan Sabreker Riyadul Artificial, Sabreker Kamu Abdullah, kita sudah mereview pengusaha porang yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah ini termasuk, ini adalah Direktur PT Jindan, yang mana beliau mengarahkan ketika kita punya lahan jangan disia-siakan, tanamilah porang. Sebab porang usaha yang sangat menjanjikan, bisa menjadi kaya loh dari usaha porang. Jangan takut kita gagal, insya Allah ketika kita berjuang kita akan berhasil. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.